Selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Miot tadi. Amat kubencer. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Oke, baik adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik pagi ini? Kabar baik. Oke, terima kasih. Jadi, semoga dengan kabar yang baik, adik-adik tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kita selalu dengan semangat, ya? Iya. Baik. Nah, untuk itu kita awali kegiatan kita pagi ini dengan doa. Marilah kita semua menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa Dan dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Sekarang kami mau melakukan kegiatan belajar mengajar kami dengan baik. Nama Tuhan Tuhan dan Penguasa. Amin. Dalam Bapa Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, Pak Guru mengecek kehadiran dulu, ya. Baik, untuk pagi ini kira-kira siapa yang tadi? Gusti Desa. Gusti. Desa. Alasan Gusti tidak ada kenapa? Allah. Desa. Sasangi. Terus siapa lagi tadi? Dede. Alasannya apa? Izin. Baik, nanti setelah pembelajaran kita, sebentar nanti ada yang mereka pulang, sampaikan mereka bertiga, ya. Semoga Ya. besok itu kembali ke sekolah seperti biasa untuk ikuti pembelajaran, ya. Iya. Baik, jangan ketinggalan kiri. Iya. Jadi baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru perlu mengecek kembali materi-materi kita yang kemarin adik-adik mereka sudah pelajari sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini. Jadi adik-adik masih ingat ya materi kemarin yang kita pelajari itu? Masih. Oke. Yang pertama tentang apa? Pengertian bilangan bulat. Pertama tentang pengertian bilangan bulat. Yang kedua? Bentuk-bentuk bilangan bulat. Yang ketiga apa? Macam-macam bilangan bulat. Dan yang keempat? Operasi untuk bilangan dan ulangan. Oke, tentang dulu. Luar biasa sekali. Ternyata adik-adik masih ingat dengan materi yang sudah dipelajari pada minggu lalu. Jadi itu menjadi modal adik-adik untuk melanjutkan ke kelas berikutnya. Jadi materi yang kita sudah pelajari itu selalu diingat. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu memberikan pengertian atau menjelaskan arti dari bentuk perkalian dan juga pembagian. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan hasil operasi hitung pada perkalian dan pembagian. Dan itu adalah materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Masih ada berhubungan dengan materi yang kemarin kita pelajari itu tentang penjumlahan dan pengulangan pada bentuk bilangan bulat itu. Dan itu lanjutan untuk menuju ke bentuk perkalian dan pembagian. Bisa dipahami? Bisa. Untuk itu, adik-adik silakan berdiri dulu, kita nyanyi kasih bola. Selamat pagi. 3. Selamat pagi. Penuh semangat. Selamat siang. Masih semangat. Selamat sore. Tetap semangat. Selamat malam.
Jadi setelah adik-adik sudah sampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu bentuk perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sekarang Pak Guru akan memberikan sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Contoh, si A membeli 5 keranjang buah apel. Si Ani membeli 5 keranjang buah apel. Terdengar? Oke. Masing-masing keranjang itu berisi 6 buah apel. Sudah? Sudah. Berapakah buah apel yang dimiliki oleh si Ani? Siapa yang boleh jawab? Oke, Ani silakan. 30. Tepuk tangan dulu. Jadi bentuk pernyataan yang tadi itu sebagai bentuk pengantar dalam pembelajaran kita hari ini. Dan itu ada sudah bisa menemukan masalahnya. Oh ini seperti ini. Misalkan ada bentuk pernyataan seperti ini, saya bisa membuatnya bentuknya dalam bentuk kali lipat 3. Nah, itu berarti Anda bisa menjawab pertanyaan pertama berhubungan dengan mencari atau menemukan sebuah masalah. Yang berikut lagi. Ibu Yuni membeli 5 dos mie sedap. Masing-masing dos mie sedap itu berisi 30 bungkus mie sedap. Lalu mie sedap yang ada itu dibagikan kepada 5 orang temannya. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah dapat hasilnya? Sudah. Oke. Sekarang masing-masing teman si Yuni tadi mendapatkan berapa bungkus mie tersebut? 3. Oke. Jadi itu sebagai pengantar untuk kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Tentu Pak Guru menyiapkan sebuah video yang berkaitan dengan pembelajaran kita, yaitu perkalian dan pembagian. Untuk itu adik-adik diminta untuk perhatian dalam video yang ditayangkan ini, dan adik-adik berusaha untuk memahami, oke? Dan mengambil hal-hal penting yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Oke, siap? Siap. Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat, Pipo. Udaranya sekarang juga ada banget kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, ya kayak gimana tuh, Pipo? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bol. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bol. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Iya, ini adalah gambar garis bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif,
sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, aku udah mulai ingat lagi nih. Selain operasi penjumlahan dan pengurangan, ada juga perkalian dan pembagian. Iya kan? Benar sekali. Kalau operasi perkalian bilangan bulat, contohnya seperti ini. 2 dikali 3 sama dengan 6. Negatif 1 dikali negatif 4 sama dengan 4. Nah, kesimpulannya adalah perkalian dua bilangan yang tandanya sama, hasilnya bilangan positif. Benar juga. Kalau positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Lalu, ada juga perkalian seperti ini. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Kesimpulan berikutnya adalah perkalian dua bilangan yang berbeda tanda, hasilnya bilangan negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Kalau negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kalau perkalian, lawannya itu pembagian kan? Ya, contohnya kalau 10 dibagi 2 sama dengan 5, maka 5 dikali 2 sama dengan 10. Contoh lainnya, 40 itu hasil dari 8 dikali 5. Berarti kalau 40 dibagi 8 sama dengan 5. Lalu, 40 dibagi 5 sama dengan 8. Aku benar kan? Pasti benar. Wah, hebat. Ternyata kamu masih ingat ya. Nah, ada juga operasi pembagian yang seperti ini. Negatif 36 adalah hasil dari 6 dikali negatif 6. Berarti negatif 36 dibagi 6 sama dengan negatif 6. Lalu negatif 36 dibagi negatif 6 sama dengan 6. Dari contoh tadi, kita bisa mendapat kesimpulan pembagian dua bilangan yang tandanya sama, hasilnya bilangan positif. Wah, iya. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Kalau negatif dibagi negatif, hasilnya juga positif. Lalu, pembagian dua bilangan yang berbeda tanda, hasilnya bilangan negatif. Kalau positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Kalau negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Oh iya, semua operasi hitung bilangan bulat ada aturannya loh. Aturannya apa aja? Pertama, operasi hitung bilangan dikerjakan secara urut mulai dari kiri. Kedua, perkalian dan pembagian dikerjakan sebelum penjumlahan dan pengurangan karena tingkatnya lebih tinggi. Ketiga, operasi hitung bilangan yang di dalam kurung diselesaikan terlebih dahulu. Oh, oke. Aku akan coba ingat aturannya. Selain aturannya, kamu harus ingat juga tentang bilangan bulatnya, Bol. Iya. Sekarang aku udah ingat kok, Biko. Aku juga udah ngerti maksudmu tentang negatif atau positif tadi. Tapi kamu benar, Bol. Rasanya semakin dingin. Iya kan, dingin begini, aku jadi lapar nih. Sudah kuduga kamu akan bilang begitu, Bol. Ya sudah, ayo kita mulai siapkan kayu untuk api unggunnya. Asik, bisa buat marshmallow. Ayo, Pipo. Oke, baik. Bagaimana? Respon adik-adik
setelah menonton video ini? Perasaannya apa? Termotivasi. Ya. Termotivasi ya? Terus apa lagi? Senang. Sangat senang dengan video yang berhubungan dengan pembelajaran kita ya. Ya. Oke, baik. Pak Guru ada pertanyaan yang berhubungan dengan video yang adik-adik tonton tadi. Yang mana dalamnya berhubungan dengan pembelajaran kita pada kesempatan ini ya. Oke, baik. Yang pertama, di dalam video tadi adik-adik menonton dan menyimak serta memahami hal apa yang tertera dalam video tadi. Pengertian perkalian dan pembagian. Ya, jadi di dalam itu membuat bentuk pembelajaran yang mana yang pertama adalah bentuk perkalian dan yang kedua adalah bentuk pembagian pada bilangan bulan. Setelah itu apa lagi? Setelah ada contoh tadi. Yang kedua apa? Sifat-sifat. Sifat-sifat pada perkalian dan pembagian. Apa lagi? Macam-macam. Bentuk umum dari perkalian dan pembagian. Iya, bentuk umum dari perkalian dan pembagian. Apa lagi? Dan juga bentuk operasi pada perkalian dan pembagian. Yang awalnya kita akan melihat bentuk pengertian, sifat-sifatnya, lalu ke bentuk operasi hitungnya. Oke, siapa bisa memberikan pengertian dari perkalian? Siapa? Yang lain siapa? Perkalian. Oke, Anis, silakan. Perkalian bisa diartikan sebagai penjumlahan berulang dari satu bilangan. Ya, perkalian yaitu penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Bentuk pengertian ini yang nantinya kita akan selesaikan pada soal-soal yang berhubungan dengan perkalian. Jadi pengertian perkalian itu jelas, dia katakan bahwa penjumlahan berulang pada suatu bilangan. Yang berikut, bentuk pembagian. Pengertian seperti apa? Kamu bisa? Oke, Nana silakan. Kebalikan dari operasi perkalian. Ya, pembagian itu kebalikan dari operasi perkalian. Misalkan, contoh untuk perkalian. Dia kata bahwa penjumlahan berulang pada suatu penjumlahan berulang pada suatu bilangan. Dan misalkan 2 dikali 3. Oke? 2 dikali 3 berarti kita kelompokkan 3 itu sebanyak 2 kali. Yang mana kita menggunakan penjumlahan 3 tambah 3 kan 6. 2 kali 3 kan 6 toh? Iya. Oke, bisa dipahami? Iya. Yang berikut untuk pembagian dia katakan bahwa kebalikan dari perkalian. Misalkan tadi kan sekarang kamu ambil satu lagi. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 kali 2 berapa? 6. Itu merupakan satu kesatuan perkalian dan pembagian itu. Oke, yang berikut lagi. Ada kan disebutkan bahwa istilah dalam video tadi ada sifat-sifat pada perkalian. Saya bisa sebutkan sifat yang pertama. Sifat komutatif. Sifat komutatif. Yang kedua. Oke, nanti. Sifat distributif. Sifat distributif. Oke, namanya Sifat asosiatif. asosiatif. Oke. Yang pertama komutatif sama artinya dengan pertukaran. Yang kedua sifat apa tadi? Asosiatif sama artinya dengan apa? Pertukaran. Distributif sama artinya dengan penyebaran. Ya. Jadi sifat yang ketiga itu penyebaran itu antara perkalian dengan penjumlahan dan juga perkalian dengan pengulangan. Itu mereka ada kaitannya. Jadi bentuk penjumlahan dan pengulangan itu ada jangan lupa. Itu menjadi dasar supaya kita melanjutkan ke materi yang berikut. Ada tetap memahami dan bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu.
Oke, bisa dipahami? Bisa. Baik. Jadi itu adik-adik sudah memahami. Maka sekarang kita akan dibagi ke dalam kelompok. Ya? Yang mana adik-adik akan menyelesaikan soal yang berhubungan dengan materi yang ada di pelajaran tadi melalui tayangan video tadi. Bisa dipahami? Bisa. Untuk itu, adik-adik akan dibentuk menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Adik Fania. Kelompok yang kedua oleh Adik Nanda. Dan kelompok yang ketiga diketuai oleh Yoli. Terus ya? Sudah. Oke. Sekarang langsung bergegas ke kelompok masing-masing. Kalau artinya dan kursinya baik-baik, supaya bisa ini. Ayo semangat. Sudah? Sudah. Oke, baik, silakan dulu. Kelompok masing-masing. Oke, sebelum kalian menyelesaikan soal RKPD, lembaran kerja seperti ini, Pak Guru harus sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, dalam kelompok itu harus aktif untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan yang berhubungan dengan pembelajaran kita melalui tayangan video tadi. Bisa dipahami? Bisa. Pak Guru akan bagikan lembaran RKPD ini. Baik. Pada lembaran LKPD ini sudah disiapkan juga dengan lembaran jawabannya. Adik-adik tolong menuliskan nama anggota kelompok di dalam lembaran itu, lalu menyelesaikan soal itu melalui tahap proses penyelesaiannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Selamat bekerja. Kelompok satu bagaimana sudah? Sudah. Sudah habis? Sudah. Oke. Kelompok dua sudah? Belum. Kelompok tiga? Sudah. Baik, kita tunggu kelompok satu ya. Ya. Yang sudah tolong saya kembali jawaban itu bentuk operasi yang digunakan tidak sampai salah itu tolong saya kembali. Oke, baik. Waktu diskusi telah selesai.
kita akan masuk pada kegiatan yang berikut, yaitu adik-adik akan mempresentasikan hasil diskusi melalui RKPD yang sudah adik-adik kerjakan. Lalu pertanggungjawabkan jika ada tanggapan dari kelompok lain. Bisa dong? Bisa. Oke. Untuk itu, soal nomor pertama dari kelompok mana mau selesaikan? Kelompok 1. Oke, silakan. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tulis survei besar ya, biar teman-teman lain bisa baca. Oke, mantap. Kelompok yang lain, konsentrasi depan itu, lihat proses penyelesaian dari kelompok 1. Apabila ada kekeliruan bisa ditanggapi. Lanjut. Teman-teman mohon perhatikan, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. 6 kali 5 kali negatif 10 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. 30 didapat dari 6 kali 5. 30 kali negatif 10 sama dengan 300. Apakah ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, silakan dari kelompok 2 dengan 3. Ada yang mau menanggapi, mungkin ada jawaban hasil jawaban untuk kelompok 1 itu ada masih ada keliru. Silakan tanggapi. Perhatikan baik hasil akhirnya. Hasilnya berapa di situ? 300. Bagaimana yang lain? Salah. Oke, kelompok 2 bertanggapi silakan. Ya. Penyelesaian pertama, positif 6 kali positif 5 sama dengan positif 30. Lanjut. Penyelesaian kedua, positif 30 kali negatif 10 sama dengan negatif 300. Sama dengan negatif 300. Oke, baik. Setelah koreksi dari kelompok 2, jawaban yang tepatnya adalah negatif 300. Jadi ini masih dalam pemahaman adik-adik melalui tayangan video tadi. Ya. Dan nanti sebentar setelah adik-adik mereka presentasikan, nanti ada penguatan dan penjelasan dari Bapak Guru. Oke, baik, itu jawaban soal nomor 1. Sekarang kita lanjut soal nomor B. Tadi kelompok mana maksud saya? Kelompok 2, silakan. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
sama dengan 48 bagi 4 sama dengan 12. 12 didapatkan dari 48 bagi 4. 12 bagi negatif 3 sama dengan 4. Apakah kelompok lain ingin menanggapi? Waktu dan kesempatan kami bagi. Oke, silakan. Kelompok 3. Penyelesaian yang pertama positif 48 Lalu bagi positif 4 sama dengan 12. Penyelesaian kedua positif 12 bagi negatif 3 sama dengan negatif 4. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih kelompok 2. Jadi jawaban dari kelompok 2 tadi tidak salah saya. Masih ada kekeliruan dalam menuliskan tanda positif, tanda negatifnya. Ya? Jadi ini sesuai dengan pemahaman adik-adik lain yang kita tadi. Yang berikut dari kelompok 3 menyelesaikan soal nomor C. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyelesaikan soal nomor C. Oke, silakan. Teman-teman mohon perhatian ke depan, saya ingin menjelaskan hasil diskusi. 4 kali negatif 20 bagi negatif 5 sama dengan 4 kali negatif 20 sama dengan negatif 80. Negatif 80 didapatkan dari 4 kali negatif 20 sama dengan negatif 80 bagi negatif 5 sama dengan negatif 16. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi, saya silakan. Oke, kelompok 1 silakan. Penyelesaian pertama positif 4 kali negatif 20 sama dengan negatif 80. Positif 4 dikali dengan negatif 20. Negatif 20. Ya. Karena kurung 16. Sama dengan berapa? Negatif 80. Negatif 80. Lalu yang berikut? Penyelesaian kedua negatif 80 bagi negatif 5 sama dengan positif 16. Baik, jawabannya benar. Terima kasih. Oke, soal nomor D. Atau mana? Silakan, nomor 3. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 3 mau menyelesaikan soal nomor D.
kali negatif 2 sama dengan negatif 22. Negatif 22 dapat dari 11 kali negatif 2 sama dengan negatif 22 bagi negatif 6 sama dengan negatif 132. Teman-teman, mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi, saya persilakan. Perhatikan baik jawaban dari kelompok 3. Hasil terakhirnya adalah negatif 132. Dari negatif 22 bagi negatif 6. Oke, kelompok 2 silakan menanggapi. Penyelesaian pertama, positif 11 kali negatif 2 sama dengan Ulangi. penyelesaian pertama, positif 11 Tulis. kali negatif 2 sama dengan negatif 22. Lanjut. Penyelesaian kedua, negatif 22 Lanjut. bagi negatif 6 Hari. kali Ulangi negatif soalnya. 6 Lihat baik, terus. Lanjut. sama dengan positif 132. Sudah? Iya. Jadi hasil yang tepatnya sesuai dengan ya, hasil yang tepat itu jawaban dari kelompok 2. Itu adalah positif 132. Oke? Kita lanjut ke soal E. Dari kelompok 2. Silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyelesaikan soal nomor E. Terus untuk besar, biar teman-teman yang sebar. Mantap. Teman-teman mohon perhatian ke depan, saya akan menjelaskan soal nomor E. Negatif 6 kali negatif 10 bagi 4 sama dengan negatif 6 kali negatif 10 sama dengan 60. 60 didapatkan dari negatif 6 kali 10. Sama dengan 60 bagi 4 sama dengan 15. Oke, baik. Jawaban dari kelompok E, kelompok 3 untuk soal nomor E ini, bagaimana? Pas. Jawabannya pas atau masih ada yang keliru? Silakan menanggapi kelompok lain. Terpas? Oke, baik, tepuk tangan. Jadi hasil yang ada kita selesaikan melalui dalam RKPD ini sudah baik sesuai dengan pemahaman melalui video tayangan tadi. Jadi mohon untuk adik-adik tetap dan selalu untuk mengingat materi-materi yang telah Anda pelajari supaya diberikan soal adik-adik
bisa menyelesaikannya dengan tepat. Jadi hasil yang ada nanti dikumpulkan sebagai penilaian nilai harian untuk adik-adik. Jadi salah satu dari anggota kelompok silakan kumpulkan LKPD-nya. Ya. Oke, kelompok 3. Sudah semua ya? Baik. Sekarang adik-adik mohon perhatian ke depan. Pak Guru akan menjelaskan kembali materi-materi yang adik-adik mereka sudah menonton atau melihat dari bentuk tayangan video tadi. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah dengan subtopik pembelajaran adalah pada operasi itu perkalian dan pembagian. Untuk pengertian dari bentuk perkalian itu kan adalah penjumlahan berulang pada suatu bilangan. Jadi seperti adik-adik mereka sudah selesaikan ini, ada di papan. Contoh, untuk balik lihat contoh yang ada di sini. Misalkan 6 positif dikali dengan 5 positif. Oke? Oke. Ini sepertinya harus ada dengan kuasa dulu. Apa itu sih positif dengan positif? Hasilnya apa? Negatif dengan positif hasilnya apa? Negatif kali negatif itu hasilnya apa? Dan ini yang menjadi penting dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini. Baik itu perkalian dan juga pembagian. Jadi di sini perlu mengingatkan ada kartu bilangan. Ini bilangan apa? Positif. Ini Positif. oke. Pak Guru berikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada hal baik dan hal buruk, ya? Ya. Bisa paham? Bisa. Kalau penilaian saya pembukaan dulu. Hal-hal yang buruk itu dia nilainya apa? Negatif. Kalau hal baik nilainya? Positif. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi kalau misalkan 2 orang perempuan itu masuk dalam kos-kosan, ya, masuk dalam kamar kosan itu, apakah penilaian orang di luar itu baik atau buruk? Baik. Teman-teman itu kan perempuan 2 orang yang masuk, oke, dan bisa sama. Iya. Jadi ini positif dengan positif hasilnya Positif. yang berikut lagi. Kalau misalkan si A dan si B ini, sudah ya, Dok? Sudah? Sudah. Si A dan si B ini, kalau masuk di kamar tersebut, apa penilaian orang? Negatif. Tepuk tangan. Ya. Ya, Dok. Ini kan contoh dalam kehidupan kita hari, supaya ada yang bisa pahami. Ada hal baik, ada hal buruk. Gitu. Sudah? Sudah. Oke. Yang berikut. Masih mau? Masih. Sekarang Pak Guru langsung ke soalnya. Satu soal. Hal baik, hal buruk, positif, negatif, kan, Dok? Ya. Oke. Sekarang kalau misalkan Pak Guru lemparkan pertanyaan yang berhubungan dengan bentuk perkalian masih, yang pertama. Oke. Sekarang positif 5 dikali dengan positif 4. Hasilnya berapa? Positif. Positif 20. Sekarang negatif 6 dikali negatif 5. Hasilnya berapa? Ya. Sama-sama jenisnya. Sama-sama jenis. Jadi jelas ya? Ya, hal baik. Ada positif begitu. Paham, Bro? Oke. Yang berikut. Atau dari adik ada yang mau buatkan soal sendiri? Ada. Oke, Nanda silakan. Langsung di papan, sekalian di papan, selesai. Langsung saya kasih. Dulu di papan langsung selesai. Juga bentuk bilangan dulu baik. Yang berapa kayaknya? Langsung dengan jawabannya.
Oke, berarti tepuk tangan dulu. Ada suruh dipahami? Ada suruh dipahami? Sudah. Atau ada yang masih bingung? Sudah. Oke. Baik. Itu berhubungan dengan bentuk perkalian. Sudah dong? Sudah? Sudah. Oke. Baik. Atau ada yang mau buatkan soal sendiri lalu selesai ke papan? Saya. Oke, Ivan ya silakan. Suruh ada pesan belajar mereka yang melakukan. Coba lihat kembali baik. Iya. Oke, tidak ke tangan. Pasti ada yang paham. Jadi penulisan bentuk positif dan negatif itu harus teliti. Jangan sampai tempat tulis berarti nilai salah. Jadi harus teliti baik. Ada tanda positif dan negatifnya. Walaupun ada pemikiran ini benar ini 4 ini, tetapi apakah positif atau negatif? Dan harus diteliti. Ya. Oke. Baik. Itu adalah bentuk dari perkalian. Di sini Pak Guru menyiapkan bentuk media pembelajaran kita melalui kartu bilangan dengan tujuan untuk mempermudah adik-adik dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian. Yang pertama untuk perkalian dulu. Baik. Kita ambil contoh. Sekarang ada yang kita buatkan soal. Mau berapa bilangan berapa kali berapa? Di sini Pak Guru menyediakan kartu bilangannya, ada bentuk positif atau negatifnya. Jadi kita meletakkan kartu bilangan ini sesuai dengan bentuk soalnya. Dengan keterangannya, perkalian jika A kali B, maka A itu merupakan faktor kali. Dan B itu merupakan bilangan yang dikali. Ya, faktor kali dan bilangan yang dikali. Jadi faktor kali itu dia harus bernilai positif. Nilai A ya. Yang nilai bilangan pertama itu harus positif. Apabila dia negatif, maka kartunya dibalik. Misalkan positif 4 dikali dengan 2. Positif 4 dikali dengan 2. Jadi kartu yang berjumlah 2 itu kita akan kelompokkan sebanyak 4 kali. Paham? Paham. 4 dikali dengan 2. Jadi kartu yang menggantikan bentuk bilangan 2 tadi kita akan kelompokkan sebanyak 4 kali. Misalkan 4 dikali 2 berarti sekarang satu kelompok bilangan positif 4 dikali 2. 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok. Berapa hasilnya? 8. Positif atau negatif? Positif. Jadi itu menjadi pengantar adik-adik lebih memahami dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan perkalian bilangan bulan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Demikian juga pembagian, sama maksudnya. Dia akan kembalikan dari bentuk perkalian. Jadi, misalkan aku lemparkan soal. Negatif 9 dibagi dengan positif 3. Hasilnya adalah berapa? Negatif 9 dibagi dengan positif 3. Hasilnya? Negatif 3. Ingat dulu caranya itu. Ada negatif positif, berarti negatif 9 bagi 3 berapa? Sudah bisa? Dipahami? Bisa. Oke. Satu lagi soalnya. Misalkan positif 35 dibagi dengan negatif 7.
positif 35 bagi dengan negatif 7. Hasilnya? Sudah bisa memahami? Oke. Yang berikut untuk sifat pada perkalian tadi dengan bentuk umumnya A dikali B sama dengan apa? Itu untuk sifat apa yang pertama? Atau apa? Pertukaran. Saking semangatnya sampai dengan jam 3 berbelit-belit. Oke. Jadi maksudnya pertukaran itu sama dengan pertukaran. Ya. Diartikan ke bahasa daerahnya. Pertukaran. Ini dalam kafein yang setiap hari kan sudah seperti itu loh. Oke, baik. Misalkan fakultas setelah. Artinya mereka sama A kali B sama B kali A. Berarti hasil sebelah kiri sama hasil sebelah kanan. Ya mungkin beda. Ya loh. A dikali dengan B sama dengan B dikali A. Berarti misalkan negatif 2 dikali dengan 5 sama dengan berapa? 5 dikali dengan negatif 2. Hasilnya sama dengan negatif 10. Negatif 10 berarti sama. Hasil yang kiri dengan kanan itu sama. Nah itu disebut atau berlaku dengan sifat komutatif. Apabila sebelah kiri dengan kanan tidak sama berarti bukan sifat komutatif. Persyaratannya, ya? Oke. Sudah. Yang kedua, A dikali dengan B sama dengan B dikali A. Diulangi. Sifat yang kedua ya. A kali B dikali dengan C sama dengan A dikali B kali C. Oke. Misalkan bentuk seperti ini. A kali dengan B ya. A kali B dikali C sama dengan A dikali B kali C. Ini adalah sifat apa? Jika kita masukkan bentuk bilangan ini hasilnya sama, kiri dan kanan sama. Misalkan oke. Negatif 2 kali 5 berapa? Negatif 2 kali 2 berapa? Oke. Turunkan negatif 2 nya. 5 dikali dengan 2 berapa? 10. Negatif 2 kali 10 berapa? Oke. Berlaku sifat apa ini? Atau? Hasil sebelah kiri akan sama dengan sebelah kanan. Maka berlakulah sifat apa? Terus paham? Baik. Jadi itu menjadi bagian dari pembelajaran kita hari ini, yaitu perkalian dan pembagian. Jadi sudah banyak hal atau materi yang sudah disampaikan oleh Pak Guru dan juga sudah ditanya video tadi. Tentu adik-adik sudah bisa memahami. Jadi itu harus adik-adik tetap mengingat supaya diberikan soal adik-adik bisa menyelesaikan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Untuk itu kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi pembelajaran. Bagaimana Pak Guru mau melihat sejauh mana pemahaman adik-adik melalui materi yang ditayangkan dalam video dan juga penjelasan dari Pak Guru tadi. Oke, untuk itu adik-adik kembali ke posisi masing-masing. Silakan, silakan. Ayo semangat. Oke, baik. Untuk membuat suasana pembelajaran kali ini semakin semangat, sebelum kita melakukan evaluasi, untuk adik berdiri dan kasih bola. Satu orang pimpin siapa? Oke, Nanda silakan. Matematika itu asik. 3. Matematika itu asik. Matematika itu mudah. Matematika menyenangkan dan suka kita semua. Pasti sukses. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi adik-adik akan diberikan soal sebagai bentuk evaluasi dengan tujuan melihat bagaimana pemahaman adik-adik terhadap pembelajaran kita hari ini. Jadi materi yang ada sudah terima tadi sudah
menerapi melalui video dan juga penjelasan tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Baik, Pak Guru akan melanjutkan soalnya. Di sini Pak Guru menyediakan soal ada 5 nomor dalam bentuk pilihan ganda. Nanti adik-adik silakan mengisi identitas adik-adik pada lembaran yang sudah disiapkan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sudah dicatat? Ada diselesai ya? Soalnya ada apa lagi? Ayo semangat. Ingat antara positif negatif. Ceritakan baik-baik dulu baru isi jawabannya, jangan sampai pada dulu baru pasti deh alat nanti kasih dari dia kasih ini kasih lagi. Sudah? Sudah. Ada sudah ada belum? Sudah. Sudah. Oke, yang sudah jangan dulu. Sudah semua? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Sudah semua? Ya. Oke, baik. Setelah adik-adik mengerjakan soal evaluasi, kegiatan kita
dalam pembelajaran kita yang berikut adalah adik-adik harus memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi lewat video yang ditayangkan tadi dan juga penjelasan dari Bapak Guru tadi. Jadi hal-hal apa saja yang dipelajari pada kegiatan kita hari ini. Dari awal tadi sampai dengan terakhir yang berhubungan dengan pembelajaran kita itu seperti apa. Oke, siapa bisa? Yang kita pelajari yang pertama dan tadi melalui tayangan video dan juga penjelasan tadi. Yang pertama apa? Pengertian perkalian dan pembagian. Pengertian dan perkalian. Pembagian. Pengertian dari perkalian dan pembagian. Oke. Yang kedua apa? Sifat-sifat. Yang kedua sifat-sifat pada bilangan bulat. Yang pertama sifat apa? Sifat-sifat. Atau Pertukaran. yang kedua? Asosiasi. Atau Pengelolaan. yang ketiga? Distribusi. Atau Penjelasan. itu dia. Yang sampai hanya panas-panas ini setelah sebentar keluar dari pintu kelas Pak. Tidak kayak gitu. Dan harus sepertinya. Oke. Pembelajaran kita yang berikutnya apa? Apa? Operasi hitung perkalian dan pembagian. Oke. Operasi hitung perkalian dan pembagian menjadi hal penting yang harus lihat nih, tanda positif dan negatif. Untuk perkalian dan pembagian itu dia punya tanda positif dan negatif berlaku sama. Ingat, ya? Jadi positif dan negatif atau negatif dan positif juga itu mereka itu saling berhubungan erat. Dan ingat tandanya hasil akhirnya akan sama. Itu diperhatikan boleh. Oke. Jadi adik-adik sudah memberikan kesimpulan dari pembelajaran tadi berarti jelas ada yang sudah mereka memahami, ada yang mereka sudah memahami bentuk pembelajaran kita materi melalui tayangan video dan juga penjelasan dari Bapak Guru. Maka sekarang siswa harus menjawab. Ada pertanyaan refleksi yang berhubungan dengan adik-adik dalam hal ini berkaitan dengan pembelajaran kita. Berefleksi artinya mengoreksi lagi bagaimana adik-adik benar memahami pembelajaran yang kita lakukan di guru atau tidak. Oke, bisa dipahami dong? Oke, tadi pertanyaannya, apakah pembelajaran yang diterapkan oleh guru menyenangkan? Sangat Menyenangkan. Benar? Apa alasannya sampai adik-adik menyatakan bahwa pembelajaran tadi sangat menyenangkan? Siapa bisa? Siapa? Oke, adik silakan. Karena tadi melalui video dan pembelajaran Pak Guru membuat kami cepat memahami dengan baik pada materi perkalian dan pembagian. Ya, kemudian. Nah, ini terima kasih banyak. Adik-adik sudah memahami pada pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Guru dan juga melalui tayangan video yang membuat adik-adik bisa memahami dan bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Oke, terima kasih banyak. Yang kedua, apakah pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah inovatif? Ya. Benar tidak? Benar. Sudah inovatif? Ya. Oke, apa alasannya? Saya. Adik-adik silakan. Karena dalam pembelajaran tadi menggunakan model pembelajaran dan media yang tepat sehingga kami dapat mengerti dengan baik. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih banyak. Jadi adik-adik sudah menyampaikan bahwa dalam pembelajaran tadi melalui penjelasan, melalui media pembelajaran, melalui tayangan video membuat adik-adik merasa inovatif sehingga bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik. Sekali lagi tepuk tangan. Oke. Untuk itu sebelum kita pulang adik-adik kita silakan mari kita kasih salam. Oke, silakan. Di sini senang.
tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Oke, terima kasih banyak. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Baik, adik-adik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang berikutnya akan terjadi di minggu depan. Ya, jadi untuk itu sebelum kita pulang, mari kita bangun berdoa. Maria dan Maria dalam Bapa Dalam nama dari Roh Kudus, amin. Bapa berjalan juga dan sebutkan hatukan kehadiratmu atau diberkat dan perlindunganmu pagi dari tadi pagi hingga siang hari